Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iza Khalid Ramadi dengan NIM 6670210054. Maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Politik Lingkungan yang diampu oleh Mbak Wahyu Kartiko. Tema yang saya bawa adalah analisis perbandingan pertambangan nikel di negara Indonesia dan negara China. Selanjutnya, industri pertambangan nikel di kedua negara, yaitu Indonesia dan China, telah menjadi topik yang sering dibahas seiring dengan meningkatnya popularitas kendaraan listrik di seluruh dunia. Penggunaan nikel dalam pembuatan baja tahan karat kini diprediksi akan meluas ke bidang baterai untuk kendaraan listrik, baik motor maupun mobil. Tidak kurang dari seperempat cadangan biji nikel di seluruh dunia itu terdapat di Indonesia. Selanjutnya, produksi pertambangan nikel di Indonesia itu dapat dilihat dari data statistik, yaitu aliran investasi asing ke Indonesia. Salah tiga negara dari investor asing yang terbesar di Indonesia adalah Hong Kong, China, dan Singapura. Data ini diperoleh dari tahun 2009 hingga 2023. Dan juga produk nikel primer dunia pada tahun 2022 di Indonesia itu 50% NPI dan 1%-nya itu nikel oksida. Sisanya, produk NPI di Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2015 hingga 2022 dalam kiloton. 2015, China masih mengungguli Indonesia, yaitu sejumlah 386. Pada tahun 2020, Indonesia mengungguli China selisih terpaut hingga 60 lebih produk NPI dalam kiloton. Hingga pada tahun 2002 terjadi lonjakan signifikan pada negara Indonesia. Selanjutnya pada kawasan-kawasan industri untuk bidang pertambangan nikel itu didominasi di kepulauan Sulawesi dan Maluku. Selanjutnya, produksi pertambangan nikel di Cina mementingkan pembangunan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya mineral secara rasional dan dianggap pembangunan berkelanjutan sebagai strategi nasional dan produk sumber daya sebagai bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, singkatnya, eksploitasi nikel di Indonesia oleh perusahaan asing alasannya karena terkendala teknologi dan sumber daya manusia hingga jumlah investasi yang dijanjikan oleh pihak investor. Sementara di China, pihaknya meregulasi ketat berdasar pada konstitusinya pada pertambangan nikel dan menjadikan kepemilikan wilayah pertambangan nikel 100% pada kepemilikan pihak dalam negeri atau pemerintah itu sendiri. Ekspor mentah hasil pertambangan kita tidak efektif dalam mencapai keuntungan tinggi karena dalam hal biji nikel itu sendiri yang diproduksi terlebih dahulu memiliki nilai 5 kali lipat dibandingkan mentahnya pada pasar internasional. Selanjutnya, dampak industri pertambangan pada ekonomi. Dampak industri pertambangan nikel pada ekonomi sosial lingkungan pada negara Indonesia dan China. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu pusat bisnis nikel di global pada tahun 2022 dengan menyimpan 21% dari total cadangan nikel di dunia. Ini signifikan karena ketika terjadi pandemi, sektor pertambangan nikel menggenjot ekonomi Indonesia signifikan. Selanjutnya pada negara China, utamanya bergantung pada pengembangan sumber daya mineralnya sendiri untuk memastikan kebutuhan modernisasi, pemerintah China mendorong eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral dengan permintaan pasar, terutama sumber daya mineral yang menguntungkan di wilayah barat, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pasokan produk mineral domestiknya. Selanjutnya, masalah pada industri pertambangan nikel di kedua negara ini. Dunia industri pertambangan nikel di negara China mencapai pada titik berlimpah akan teknologi dan sumber daya manusia yang ahli di bidang ini. Timpang sekali dibandingkan pada negara Indonesia yang dapat kita analisa dari masih banyaknya investor asing yang masuk ke dalam industri pertambangan nikel itu sendiri. Dan bahkan
Pemerintah Indonesia mencari-cari investor asing untuk bersedia membuka pabrik di Indonesia. Seperti kasus contoh adalah Pak Luhut yang pergi ke Amerika untuk menemui Elon Musk. Daftar pustaka yang saya pakai untuk penampilan data kali ini adalah sebagai berikut. Saya Iza Khayatrabani, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.